Inilah kisah singkat seorang laki-laki yang bernama Tengku Murhaban, asal Meulaboh Gampong. Asal tak diketahui melakukan perjalanan panjang ketika menyusuri pendakian di kaki gunung itu. Sekitar tahun 1932, beliau menikahi seorang dara bernama Maisarah, asal Geumpang Keumala, Pidi. Dari hasil perkawinan itu, mereka dikaruniai seorang bayi laki-laki yang menurut kisah sangat tampan. Ketika si Kekli masih berusia 4 tahun, ibunya, Maisarah, meninggal dunia. Sejak itu, si kecil hanya memiliki satu-satunya pelipur lara dan pengobat duka, yakni ayahanda tercinta, Murhaban. Beberapa bulan lamanya, hingga pertengahan 1935, Tengku Murhaban memutuskan untuk pulang kembali ke kampung halamannya di Meulaboh. Seusai meminta pamit dari mertuanya, dengan menjual seluruh harta benda melimpah ruah, dia sudah siap menjadi seorang pengusaha kaya raya yang hidup di zaman itu. Semua kekayaan yang dimilikinya, termasuk segudang kepingan uang emas, serta sejumlah harta benda yang bernilai tinggi, dibawa pulang ke tanah kelahirannya di Meulaboh. Kabar kepulangan tersebut diberitahukan kepada seluruh kerabatnya. Salah seorang temannya secara sengaja mendatangi beliau untuk menanyakan kapan persisnya kepulangan tersebut. Tanpa menaruh rasa curiga, Murhaban pun membeberkan tanggal dan hari tepat dirinya ke Meulaboh. Senja berganti, ayah dan anak piatu yang ditemani seorang sahabat karibnya itu melenggang pulang ke tanah kelahiran ayahnya. Dengan tertatih menyusuri jalanan yang terjal, bebatuan, hingga semak belukar yang menjadi dinding langkahnya, tibalah ketiga si pengembara di Gampong Bangkeh. Tepatnya di rumah Geucik setempat, yang kala itu dijabat oleh Muhammad Daud. Dengan penuh rasa hormat, Murhaban memohon untuk bermalam di rumah orang yang paling disegani oleh masyarakat itu. Keesokan harinya, mereka bertiga kembali pamit untuk melanjutkan perjalanan semula dengan menenteng ibu kulah nasi bungkus pakai daun pisang. Namun, entah bagaimana kelanjutannya, sahabat yang setia menemani itu sekitar 2 hari berselang, tiba-tiba bergegas kembali pulang ke Gampong Bangkeh sekaligus untuk kedua kalinya berjumpa dengan Geucik Daud. Mereka sempat berbincang dengan warga setempat. Sang sahabat tadi mengaku tak dapat melanjutkan perjalanan menemani Murhaban karena terserang demam tinggi. Dia mengatakan khawatir penyakit yang dideritanya akan bertambah parah hingga diputuskan hari itu juga meninggalkan Gampong Bangkeh. Selanjutnya, dia menyebutkan perlu berobat ke Pidi. Keesokan harinya, kawasan Geumpang yang dilalui Murhaban dan anaknya didatangi segerombolan serdadu Belanda. Setiba di Gampong Bangkeh, mereka menanyakan kepada Geucik setempat, apakah dalam beberapa hari terakhir ini ada masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Pasalnya, serdadu Belanda itu menemukan 2 mayat terbujur kaku, tergeletak di kawasan Neungoh Ukheye Kai, pendakian akar kayu, yang merupakan korban penganiayaan. Tubuh kedua mayat tersebut tercabik-cabik dengan kondisi mengenaskan. Muhammad Daud, atas perintah Uli Balang, langsung memerintahkan masyarakat Bangkeh mengecek kebenaran berita tersebut. Setelah didalami dan ditelusuri dengan sesakma, ternyata 2 mayat dimaksud adalah Tengku Murhaban dan anaknya yang berusia 4 tahun. Lehernya digorok, tubuhnya tercabik-cabik, terkena sayatan senjata tajam. Keduanya dikebumikan dalam satu lubang. Mengingat sudah membusuk dan tragis sekali nasibnya. Ini jelas-jelas akibat penganiayaan, ungkap warga kala itu kepada Muhammad Daud. Keterangan tersebut dilaporkan pada Uli Balang untuk selanjutnya dilakukan penyelidikan. Hasil informasi yang digali dan dikumpulkan dari beberapa warga yang melihat terakhir kalinya almarhum, disimpulkan bahwa yang melakukan pembunuhan adalah sahabat Murhaban sendiri. Di bawah perintah Uli Balang, kemudian sahabat yang menemani pengusaha kaya raya itu akhirnya ditangkap. Hasil interogasi aparat Gampong setempat, orang tersebut mengakui telah membunuh Murhaban dan anaknya untuk memperoleh harta benda yang dibawa saudagar itu. Tersangka pun dijatuhi hukuman berdasarkan hukum adat kala itu. Masyarakat setempat pun akhirnya mengambil sejarah itu untuk dijadikan nama Dusun Kubu Aneyuk Manyak, Gampong Tungkop, Kecamatan Sungai Mas, Aceh Barat. Hal ini dilakukan guna mengenang kisah heroik di masa lampau tentang daerah tersebut. Bahkan,
di samping makam Keuramat, dibangun sebuah musala yang diberi nama Al-Muhajirin sebagai tempat beribadah bagi para pengguna jalan yang singgah di sana. Kebanyakan mereka yang singgah di sana tatkala libur sekolah, sebab banyak mahasiswa dari Banda Aceh yang pulang ke Meulaboh, Abdia, Aceh Selatan, dan sekitarnya melewati jalan tersebut.